apa enaknya jadi orang kaya dalam usia muda ya. Kemudian beban dalam usia yang masih 50, Anda sudah memikul beban seberat ini menurut kami. Nggak tahu Anda merasakan atau tidak. Dan mengambil keputusan yang berdampak begitu besar pada perekonomian Indonesia. Jadi kalau Anda salah langkah, Anda itu merugikan begitu banyak bangsa atau masyarakat Indonesia. Nah, tadi Anda sempat menjelaskan bahwa ini berangkat dari nilai-nilai, berangkat dari Anda bersyukur punya orang tua seperti orang tua Anda. Kenapa? Ya karena gini, almarhum bapak saya Muhammad Thohir kan dilahirkan bukan dari keluarga kaya. Beliau itu merantau untuk mencari pendidikan dari Gunung Sugih ke Tanjung Karang ketika usia 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun sudah merantau. Oke, merantau Ke Tanjung Karang dari Gunung Sugih, Lampung. Oh, ini betul-betul dari desa, Tanjung Karang itu kota ya? Untuk mencari pendidikan. Oke. Dan ya kembali rahasia Allah, sampai di Tanjung Karang dia lihat ada anak kecil yang berjualan baju dalam zaman itu, lalu dia tanyakan anak kecil itu dapat di mana supaya bisa bantu jualan. Ya, lalu dikasih tahu sama anak kecil tadi, dia datang ke kakek-kakek, "Kek, bisa nggak saya bantu jualan?" Dikasih barang. Ya rezeki lagi, barangnya habis. Dari barangnya habis sampai si kakeknya nanya, "Ini kamu besok balik lagi," katanya. Tunggu dulu. Ini anak kecil umur 9 tahun merantau ke Tanjung Karang. Dari Ini Gunung Sugih. anaknya siapa ini? Keluarganya ini keluarga Bapak apa? saya itu yang Iya, merantau. tapi kakeknya? Kakek Ya, Anda? itu cerita panjang lagi. Oh, oke. Cerita panjang lagi. Stop sampai di kakek. Jadi kakek ini anak kecil Jadi, merantau, jualan, itu kemudian lalu si kakek ini melihat besok balik lagi karena dagangannya laku. oke. Nah, lalu ditanya, "Dari mana?" "Gunung Sugih." Loh, si kakek ini Gunung Sugih. Gunung Sugih itu jaraknya pada tahun 40-an itu berapa jauh ditempuh. Jadi Apalagi ya buat anak dia kecil. ceritakanlah bagaimana perjalanannya sampai ke situ, akhirnya dipercaya sama kakek itu, akhirnya dikasih kesempatan terus bantu sampai akhirnya lulus SD, SMP, merantau lagi ke Jawa, lalu lulus SMA ya. Nah, apa yang beliau jelaskan ke saya bahwa yang namanya setiap manusia itu kadang-kadang sudah ada jalannya dari Allah. Tapi poinnya harus dikerjakan sebaik-baiknya. Dan percaya ketika kerja sebaik-baiknya nanti hasilnya juga nggak tahu apa, biasanya baik. Tetapi bagaimana kepercayaan dari orang dan pendidikan itu sangat penting. Nah itu memang yang membuat keluarga kita hari ini tadi, uang bukan segalanya. Alhamdulillah bapak saya luar biasa. Ketika dia terus menjadi profesional di Astra dan akhirnya terus boleh mengembangkan bisnis pribadi ya. Dan beliau terus mendidik kita-kita ini ya. Pokoknya ini kalau orang lain dapat bonus ya, kita beli ini gitu. Kalau saya enggak, 2. Apa itu? Kita keluar negeri, lihat dunia, kata dia. Yang kedua, uang ini buat kalian sekolah. Itu dari kecil. Jadi nilai apa yang Anda dapat dari situ? Ya, bagaimana tadi kita juga dididik yang namanya ini pola pikir. Nah, itu yang kebetulan terbentuk di keluarga kami. Kalau saya lihat misalnya contoh ya, ketika saya tiba-tiba dipercaya men-turn around perusahaan-perusahaan dari ada surat kabar waktu itu. Iya, yang udah nyaris Ya, kolaps, turn bangkit around kembali. sehat. Lalu juga banyak perusahaan, termasuk klub sepak bola yang saya itu di luar negeri yang entah berantah, ngerti juga enggak, kita bisa turn around. Jadi mungkin ini hal yang berkesinambungan yang membuat saya hari ini tadi, saya bisa coba melakukan turn around ini. Walaupun Termasuk dalam usia yang masih relatif muda. ya mungkin saya kan yang menilai bukan saya. Ketika
Asian Games, waktunya tinggal 2 tahun. Kita bisa jalankan. Sama juga sekarang BUMN, saya yakin kita bisa lakukan transformasi. Tetapi tentu tadi bukan bekerja sendiri. Saya dibantu oleh tim yang kuat yang saya bentuk sendiri. Ini penting kuncinya. Karena kenapa? Saya memerlukan tim yang siap bekerja siang malam dengan saya dan visinya sama dengan saya. Dan Tadi bekerja malam dengan saya hati. WhatsApp-WhatsAppan dengan salah satu wamen. Jam 1:30 pagi. Setengah 2 pagi. Ya, saya WhatsApp, tes, respon. Berarti Jawab. bagus. Gitu. Tapi nggak tiap hari ya, nggak tiap hari. Waduh, Nah ini kebetulan menderita juga kalau jadi. kemarin ada pertanyaan mengenai beberapa hal yang memang cukup menarik buat saya tahu. Karena agak urgent. Nah hal-hal seperti itu tapi para wamen, sesmen, deputi saya tahu, saya juga nggak ganggu dia Sabtu Minggu lah. Sekali-sekali kita tes juga gitu. Tunggu dulu. Kenapa? Ini Karena Bapak Presiden juga begitu loh. Oh, ngetes juga. Kadang-kadang beliau sering diskusi dengan menteri itu bisa jam 10, 10:30 malam. wow. Ya, kan? Bekerja dengan hati. Ya, itu Nah, tunggu dulu, ini ya kan kan- kita juga mesti malu kalau ya. Nah, kalau ditanya apakah jadi orang kaya enak, ya enak lah pasti. Ya tapi kan cara menjadi kayanya yang penting. Ini banyak orang bilang, yang penting ini loh. karena dia lahir pas keluarganya kaya, bapaknya kaya, kemudian gampang aja dikasih modal, terus kemudian dia bisa. Saya tidak bisa mendinai itu. Ya, karena memang salah satu modal utama yang waktu itu diberi kepercayaan, karena waktu itu saya bilang, oke, saya mau pinjem bank ya atau pinjem uang sama orang tua. Orang tua bilang oke, tapi mesti balik ini hitungannya ini. Alhamdulillah Oh, ada hitungannya juga itu ya. sangat, ibu saya sangat disiplin. Ibu saya sangat disiplin. Utang-utang minta-minta. Minta-minta utang-utang. Saya ingat banget kecil itu ibu saya masih, ya mungkin kalau hari ini abuse kali. Saya itu waktu kecil masih dikunciin di kamar mandi dan masih disabet pakai ikat pinggang loh sama ibu saya. Oke. Dan Itu disiplinnya alhamdulillah keras berarti. itu yang kombinasi yang luar biasa dari bapak dan ibu saya. Bapak ibu saya kasih filosofi, kasih pemikiran, tapi disiplin saya dapat dari ibu saya. Dan sampai hari ini ibu saya udah umur 80, sangat disiplin. Apalagi COVID ini disiplin. Kita mau datang aja nggak Nggak boleh. Iya kan? Oke, Nah hal-hal ini hal menarik. yang menurut saya apa ya, keluarga itu penting. Nah, Bung Erik, ini kan banyak masyarakat yang khawatir, ya apalagi kita nggak tahu sampai kapan pandemi COVID ini menjadi beban bagi bangsa Indonesia dan dunia tentu saja. Nah, kekhawatiran itu terutama untuk menjawab pertanyaan, apakah APBN kita ini akan mampu ya menopang beban ekonomi yang seberat ini. Hampir 700 triliun sudah dikucurkan untuk urusan pandemi COVID. Belum lagi kita tahu pertumbuhan ekonomi kita bahkan sampai -5 ya, semua orang bilang kita akan masuk dalam krisis. Dan ada yang menganalisa bahwa ini sampai 2020 sekian kita nggak akan bisa bangkit dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada rasa takut, rasa tidak percaya bahwa kita akan selamat dari pandemi COVID. Nah, bisa cerita nggak seberapa kuat APBN kita ini menopang beban ekonomi yang ada sekarang ini? Pikir Mas Andi mau nanya lagi, abis dari Menteri BUMN sekarang kok jadi ketua pelaksana COVID? Oh iya, itu nanti ujungnya. Oh gitu. Akan ada itu. Jawabannya sama aja, nggak usah ditanya lah, bahwa kita jalan aja lah. Kita ini kan pasukan, Bapak perintahin ya kita jalankan. Toh fungsinya jelas, sebagai ketua pelaksana itu saya mempercepat, mensinkronisasikan, dan mensupport daripada berbagai kementerian dan program. Jadi saya itu jelas, kalau dibilang mirip lagi sama TKN, mirip lagi sama Asian Games. Yang agak beda di Kementerian BUMN ya karena mesti lebih kencang, karena ada transformasi. Karena ini jadi pimpinan untuk pemulihan ya. Iya kan, dan kan penanganan bersama COVID, Pak pemulihan Erlangga ekonomi, ya, saya juga merupakan tim daripada kebijakan ya. Nah ini bagaimana menjawab ketakutan, kekhawatiran, kegalauan orang-orang, apakah kita ini akan mampu keluar dari Mampu. Kenapa Anda bilang Gini, mampu? kita kan kalau bicara
mampu itu jangan berdasarkan hanya asal ngomong mampu, tapi Iya. ada data dan fakta. Nah, kita bicara yang hari ini dulu tren. Iya. Tren kita sekarang sudah sangat baik kalau Tren dibandingkan apa yang dimaksud ya, ini? tren kesembuhan. Tren Oke, kesembuhan itu kesembuhan sekarang tinggi. yang tadinya kita rendah, sekarang sama kesembuhan global kan sudah hampir sama. Global itu 72%, kita 71,5 atau 0,8. Jadi sudah ke tren. Kalau kita sekarang penyembuhannya, mohon maaf, tidak ada maksud menjelekkan negara lain. Banyak negara lain itu tren penyembuhannya masih di bawah 60%. Ya ada yang lebih bagus lagi seperti Jepang. Tapi ya kita ambil data yang baik, yang di tengah. Oke. Nah kita sudah di situ. Data fatality atau kematian yang sangat menyedihkan, ya kan? Siapa sih yang mau terima bapak kehilangan anak, ibu kehilangan orang tua, suami kehilangan istri, ya bahkan setiap hari juga saya suka dikontak minta tolong. Itu kan membuat kita juga ya nggak enak lah sebenarnya. Iya. Nah, tetapi data fatality kita sendiri yang tadinya bulan April 8% lebih sekarang sudah di bawah 4, 3,9. Fatality dunia itu 3,2. Jadi kita trennya ke sana. Nah, justru fatality ini yang harus kita tekan. Kenapa? Kalau kita bicara tadi yang namanya COVID, nah angkanya akan terus naik. Ya, saya mau ke Korea minggu depan, ya. Salah satu tentu masalah EV battery tadi yang kita ingin percepat. Selain juga kita mau ngecek bagaimana kesehatan seperti di sana. Penanganan kesehatan Ya, di sana. tapi saya dapat info terakhir lagi naik lagi COVID di Korea juga. Nah, saya sangat salut kepada negara-negara yang bilang 0, saya sangat salut. Gimana caranya pengen tahu juga gitu, ya. Tetapi tidak mungkin COVID ini di stop, ya. Karena yang namanya virusnya itu kan cepat menularnya. Walaupun fatality-nya rendah. Obatnya belum ada. Kan obatnya belum ada. Iya. Untuk yang sakit belum ada obat. Yang ada terapi penyembuhan. Nah, karena itu dengan tren yang baik ini kita harus juga melakukan terobosan. Program daripada komite selalu dari awal Indonesia sehat yang utama. Tidak bicara Indonesia bekerja dan Indonesia tumbuh. Indonesia sehat. Karena kalau tadi kesehatannya tidak diselesaikan, lupakan Ekonominya ekonomi. juga. Oke. Nah, disitulah kenapa kita mencari terobosan. Apakah tadi kita sekarang produksi Vaksin. obat favipiravir, ya, yang Avigan itu, Iya. yang tadinya import kita bisa buat sendiri nanti. Apapun obat-obat lain lah kita coba gitu. Karena ini jangan sampai kita import terus. Nah, tapi ini kan solusi yang harus dijalankan karena yang sakit mesti diobatin. Nah, lainnya apa? Vaksin. Karena itu sejak awal kita agresif kepada vaksin. Itu dari bulan Maret. Bagaimana Bio Farma bekerja sama dengan Balitbangkes, lembaga Eijkman untuk vaksin merah putih sejak Maret. Ada black and white suratnya. Nah, tapi kalau memang baru ditemuin vaksin merah putih, Iya. yang katanya 2021 uji klinis 1, 2, 3-nya akan berjalan dan Artinya masih 2020 2021 ya baru 2022. dua. Kan kita nggak mungkin nunggu. Kalau Sinovac? Nah, itulah kenapa kita cari terobosan. Kebetulan ada beberapa negara yang terdampak terlebih dahulu. Dan ada beberapa negara yang R&D-nya lebih bagus dari kita. Ini makanya tadi saya bicara R&D juga di BUMN. Harus dikembalikan ke universitas, jangan BUMN yang ngurusin R&D. BUMN mengkomersialisasi saja. Nah, sama di sini. Ketika ada negara R&D yang lebih maju, contoh AstraZeneca kerjasamanya sama siapa? Oxford University. Nah, hal ini makanya untuk menjadi quick win, tadi kita coba melakukan G2G bilateral ke Cina dan UAE. Alhamdulillah direspon dengan baik karena hubungan daripada Bapak Presiden dengan pemimpin dua negara tersebut dan hubungan Indonesia dengan dua negara tersebut sangat bagus. Makanya kita dapat prioritas. Oke. Nah, Prioritas apa diberikan ke kita? Vaksin.
diberikan. Nah insya Allah kalau memang akhir tahun ini dapat 30 juta, lalu di Januari, Februari, Maret itu 30 juta, baru nanti di bulan Maret, April sampai Desember ada tambahan lagi 220 juta sampai 280 juta, berarti totalnya kumulatif 340 juta. Ini kan sangat bagus buat kita tadi memastikan keamanan buat masyarakat kita. Karena vaksin ini kan buat yang sehat. Bagi sebagian orang tetap melihat dari perspektif yang berbeda, yaitu jumlah korban, jumlah mereka yang positif, misalnya ini sampai udah mendekati 250.000. Kemudian yang meninggal udah mendekati 10.000. Ini kan angka-angka ribuan yang tinggi. Iya, Nah, bagaimana setuju. menjelaskan Tapi angka-angka dibandingkan negara lain, kita jauh lebih baik. Kalau kita hitung dari populasi. Apakah sempurna? Tidak. Sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemerintah hadir, pemerintah bekerja 24 jam untuk memastikan tadi rakyat ini terlindungi, termasuk dengan vaksin ini. Kalau ada yang Tetapi jangan juga dibalik. Oh berarti kalau udah vaksin nggak perlu protokol. Salah lagi. Protokol itu penting. Dan sukses daripada Indonesia Sehat sejak awal seperti Asian Games. Kalau seluruh rakyat mau gotong royong, disiplin, jaga protokolnya. Oke, jadi tetap harus ada optimisme di sini ya. Saya optimis. Nah, kalau ada masih orang yang khawatir, coba sampaikan sesuatu supaya dia merasa bahwa ada cahaya di ujung lorong yang gelap ini. Saya rasa gini, saya juga merasakan sebagai tentu bekas swasta, ya. Dan saya banyak juga teman-teman pengusaha. Saya juga banyak teman-teman usaha kecil menengah karena saya sendiri sering makan di pinggir jalan. Hobinya agak sulit sekarang ya. Tapi kirim ke rumah masih sering. Jadi saya merasakan bagaimana ini sulit sekali. Nah karena itu memang ada 3 hal yang pemerintah terus jaga hari ini. Apa? Tadi bagaimana bansos-bansos dijalankan. Kedua, bagaimana iklim investasi juga dimudahkan. Supaya apa? Tadi pengurangan ketenagaan kerja sama job creation bisa berjalan lebih baik. Jangan sampai nanti kita bicara krisis semuanya melepas pegawai tetapi tidak ada investasi baru. Ini harus bersinergi. Apalagi sekarang mohon maaf ya, kalau kita lihat apalagi dengan tadi percepatan digitalisasi 4.0. Ini banyak tenaga kerja harus berubah loh. Karena akan hilang jenis pekerjaannya. Tetapi ada data yang juga asik dengan digitalisasi, ada tumbuh jenis pekerjaan baru yang lebih banyak. Nah ini perubahan ini harus terjadi. Jadi percayalah, di setiap perubahan pasti ada opportunity. Nah karena itu kemarin juga saya dengan beberapa menteri dan beberapa pengusaha menyampaikan di wisuda online ya, bahwa kita sangat berharap generasi muda Indonesia ke depan jangan generasi yang pencari kerja, tetapi pencipta lapangan kerja, harus entrepreneur, pengusaha. Karena jumlahnya sekarang pengusaha kita dibandingkan negara lain itu masih kecil. Dan ini justru pada kesempatan yang lagi perubahan model usaha, program equilibrium ini kesempatan ada pengusaha-pengusaha baru yang tumbuh. Nah karena itu Bapak Presiden menyiapkan tadi bagaimana perbankan himbara sekarang merelaksisasi yang namanya bunga, cicilan, dan terus mencari pengusaha-pengusaha baru supaya kita bisa tumbuh sustain ke depan. Tidak mudah, tidak mudah. Tapi saya yakinin trennya sudah bagus, baik tren penyembuhan, tren kematian, lalu juga tren ekonomi juga kita minusnya jauh, trennya udah bagus. Nah sekarang kita harus jaga, jangan sampai trennya memburuk. Karena masyarakat yang tidak disiplin. Fatalitas tinggi lagi, penyembuhan berkurang lagi, ekonomi konsisten minus 5%, 6 bulan ke depan, setahun ke depan, wah ini yang nggak boleh. Karena itu kita harus terus menjaga tadi antara kesehatan yang utama baru ekonomi. Nggak bisa dibalik, ekonomi nggak bisa. Oke, jadi kesehatan dulu supaya roda perekonomian bergerak.